Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ribrata Salata, lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil, edisi hari Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Saya sungguh berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan senantiasa dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur kami atas kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus kami alami dan rasakan dalam hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan pada kami, baik itu kemampuan, kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan segala sesuatu di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Bapa, kami rindu untuk kembali disapa oleh firman Tuhan, karena kami sungguh menyadari sebagai manusia kami begitu lemah dan terbatas dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Kiranya kami dituntun oleh tangan Tuhan, ditolong oleh Tuhan sendiri, memampukan kami dalam membaca, merenungkan, dan menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini kita baca dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kita baca tadi akan kita renungkan dalam satu tema perenungan, hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang hidup berkelimpahan, pada ayat yang telah kita baca tadi seringkali ditafsirkan dengan makna yang salah, yaitu makna duniawi. Berkelimpahan secara materi, punya kekayaan, punya popularitas, dan segala sesuatu keberhasilan yang bersifat fisik. Tetapi saudara, untuk memahami ayat ini, kita harus melihat pada konteksnya. Tuhan Yesus pada perikop ini sedang membuat kontras antara pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan para domba dengan dirinya yang datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada para domba. Tuhan Yesus berkata bahwa siapapun yang datang tidak melalui pintu, dia adalah pencuri, pembunuh, dan perampok. Orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus termasuk dalam kategori pencuri dan perampok. Bagaimana mereka mencuri, membunuh, dan membinasakan domba-domba itu?
Mereka membawa para pengikutnya berjalan menuju jalan yang salah dan menuju kebinasaan. Orang Farisi ini seperti pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu sehingga menipu domba-domba yang terjebak. Pengenalan tentang Yesus dari para domba menjadi salah sehingga membawa mereka pada kebinasaan. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan? Kata kelimpahan merujuk pada kehidupan kekal dan hidup yang berkualitas yang diberikan Kristus. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan keselamatan jiwa, tetapi juga pemulihan relasi antara sang gembala dengan domba-domba. Kristus memimpin dan berjalan di depan, sementara domba-domba mengikutinya. Kristus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup para domba. Bahkan sang gembala rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi, kehidupan kekal tidak hanya mengandung dimensi kepastian keselamatan di masa depan, tetapi juga mengandung dimensi masa kini. Dari kualitas kehidupan kekal yang berkelimpahan yang dijabarkan di atas, ada berkat-berkat dimensi masa kini yang Tuhan Yesus terus-menerus berikan kepada kita, yaitu penyertaannya, relasi yang intim dengannya, pimpinannya, dan kepeduliannya. Tuhan Yesus tidak sekedar merindukan agar kita menerima keselamatan, tetapi Dia juga mau kita dapat menikmati kehadiran dirinya dengan penuh kelimpahan melalui keseharian hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan nikmati pada malam hari ini. Satu firman yang begitu indah dan penting, bahwa kami punya sosok sang gembala yang begitu baik, gembala yang senantiasa memimpin dan berjalan di depan domba-dombanya, gembala yang senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup para domba. Bahkan sang gembala itu pula rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, pemeliharaan, kasih sayang yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, domba-dombamu. Engkau menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Dan tidak hanya itu, Engkau memberikan kami hidup yang berkelimpahan, yang boleh kami nikmati di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami punya jaminan, kami punya kepastian bahwa kami akan terus dituntun, disertai oleh Sang Gembala kami, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk boleh terus menikmati kehadiran Tuhan dengan penuh kelimpahan melalui keseharian hidup kami. Kiranya kami juga terus dimampukan untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya berkenan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan berkenan memakai setiap upaya-upaya pengobatan untuk kemudian menjadi sarana di tangan Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit.
Bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan kehidupan, Tuhan kiranya berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan pengharapan, supaya mereka tidak berputus asa, tetapi terus mengarahkan pandangan mereka kepada Kristus Yesus, Tuhan yang senantiasa mengetahui segala pergumulan yang dihadapi oleh anak-anaknya, dan akan segera menolong, memberikan jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Tuhan juga memberkati, Tuhan terus memeliharakan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga berkati, Tuhan mampukan mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab pemerintahan ini dengan baik. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat, sehingga kami boleh menikmati tidur kami dengan baik, dengan nyenyak. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.